Indonesia memang sudah ada bangsanya, sudah ada warganya, sudah ada teritorialnya, tinggal deklarasi gitu kan. Israel kan enggak. Apa yang membuat mereka bisa eksodus semasif itu, kemudian difasilitasi oleh semua negara-negara barat? Karena memang kan ada warga negara Indonesia di sana kan. Iya. Kepulangan Bang Hussein juga dibantu oleh Dubes Indonesia di sana ya, di Siprus di Roma. ya. Iya. Dari KBRI Roma. Bang, ini kan perang udah sangat lama. Kalau dari awalnya kan 77 tahun. Ya. Genosida udah 2 tahun ini. Ini kadang kita, kenapa ini nggak selesai-selesai Bang? Maksudnya segala cara udah dilakukan, resolusi sudah diberikan. Kan sekarang ada rencana perdamaian iya, dari US. Ada perdamaian. Kemarin Pak Prabowo juga udah ngomong kita akan negara ini harus merdeka, Israel merdeka segala macam. Tapi tetap aja nggak. Ada yang bilang para petinggi-petinggi negara-negara itu ngomong di PBB ya cuma sekedar ngomong aja, tapi eksekusi di lapangannya tetap aja nggak berubah. Iya. Gini. Pertama kita harus meluruskan kekeliruan dulu. Kalau kita berpikir bahwa ini konflik antara dua negara, Palestina dan Israel, kok selama ini sih apa sih spesialnya? Maka kita harus banyak baca lagi. Karena masalah Palestina nggak sesimpel itu. Bukan masalah teritorial, perbatasan. Tapi ini sudah masalah eksistensi, masalah dominasi dan hegemoni. Israel ini bukan sebuah negara yang tumbuh secara natural. Indonesia memang sudah ada bangsanya, sudah ada warganya, sudah ada teritorialnya, tinggal deklarasi gitu kan. Israel kan enggak. Apa yang membuat mereka bisa eksodus semasif itu, kemudian difasilitasi oleh semua negara-negara barat? Kalau dalam bukunya Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, seorang pakar hubungan internasional di Essex University, dia dalam bukunya menulis gini, Israel is not a state. Israel itu bukan sebuah negara. Israel itu adalah proyek kolonial barat strategis. Itu perlu difahami. Jadi yang dilawan oleh Palestina hari ini bukan satu negara Israel, tapi seluruh kekuatan barat beserta perangkat politik, militer, ekonomi, finansial, semuanya. Itulah kenapa Gaza luar biasa dikeroyok oleh seluruh negara-negara ini. Itulah kenapa alasan Spanyol kirim senjatanya, Prancis kirim senjatanya, Amerika apalagi, Inggris iya kan, Jerman semuanya. Apa yang membuat mereka ini donasi senjata itu ke Israel? Apa? Ya karena Israel ini adalah presentasi dari hegemoni mereka. Maka keruntuhan Israel arti keruntuhan Barat. Jadi ini jangka panjang. Jadi bukan cuma sekedar Palestina versus Israel ya sebenarnya. Itu mah kayak jadi main sepak bola ya. Bola itu Israel Palestina, tapi ini lebih dari sekedar itu. Lebih dari sekedar itu. Makanya kita lihat semua sekarang lumpuh. Dunia internasional lumpuh. Hak asasi manusia lumpuh. Kemudian politik lumpuh semua. Selama ini yang kita pelajari ilmu-ilmu tentang hukum kita ambil dari barat, nggak berfungsi sekarang. Karena kalau sudah ini mengancam hegemoni mereka, ya ini nggak akan kepake. Itulah salah satu alasan kenapa marah aktivis barat. Para kampus-kampus merobek jasanya kan para alumni kampus-kampus besar. Karena mereka melihat ini kebohongan ini luar biasa. Kita nggak bisa terus-terusan hidup dalam hipokrasi seperti ini. Gitu loh. Makanya ini kapan akan berakhir? Pertama, ya ini pasti berakhir. Sejarah selalu berulang. Segala jenis diktator pasti berakhir. Namun masalahnya fokus kita hari ini bukan kapan berakhirnya, tapi gimana peran kita untuk mengakhiri itu juga. Makanya saya sering mengajak teman-teman anak muda, hei anak muda kalian kalau mau go internasional, ini momennya loh. Ini isu global. Jangan kalian berkutat hanya dalam tataran nasional. Karena, ini bocoran aja ya, saya sempat ketika masa-masa pemilu kemarin, terakhir itu, saya ditawari cek kosong untuk deklarasi satu partai tertentu. Ya. Nah, tapi saya menolak. Kenapa? Karena bagi saya... Maksudnya ada yang nawarin bikin partai, Bang? Bukan, deklarasi mendukung satu partai tertentu. Ya, karena saya itu kan saya kan baru dievakuasi dan lagi viral, lagi banget kan. Lagi di mana-mana lah. Nah, karena gini saya sudah bilang, Indonesia mau punya pemimpin sepinter apapun,
seganteng apapun, seedukatif apapun, kemudian sebijak apapun, nggak akan bisa merubah kondisi kita kalau ya Sendeso apapun sama aja tuh ya. sendiri apapun kalau dalang-dalang di belakang di skala global ini tidak diturunkan juga. Gitu kan? Setinggi-tingginya jabatan politik masyarakat warga Indonesia, pemerintahan kita, kalau kita mau melihat dari spektrum yang lebih luas, dia masih jadi wayang-wayang juga. Ya kan? Oleh persaturan geopolitik. Nah, ini yang kita sasar gitu loh. Jangan tanggung-tanggung anak-anak muda, kalian kalau mau berjuang sampai titik darah penghabisan, naikkan dikit dagu kalian. Jangan hanya melihat pemerintah. Diketawain lah kita pemerintah, wah berdarah-darah saling bunuh-bunuhan. Yang di belakang inilah yang Amerika, Inggris, ya Israel. Kan mereka yang selama ini merusak kita juga dari belakang. Bagaimana Bang kalau ada yang bilang ya di negara kita aja masih banyak orang miskin, masih banyak orang susah. Ngapain kita ngebelain Palestina? Nah, ini bicara masalah mental. Saya punya lembaga kemanusiaan, saya dirikan 2018. Dan ini lembaga kemanusiaan ini beroperasi di banyak tempat. Di Palestina, di Uganda, di Indonesia sudah banyak sekali lah kita bangun sumur-sumur di wilayah-wilayah bahkan non muslim yang kita bangun seperti itu. Nah, jadi gini. Biasanya ya psikologi donatur yang kita temukan di lapangan itu mereka yang selama ini aktif membantu Palestina, mereka juga yang paling aktif, paling gercep ketika ada bencana kemanusiaan di Indonesia. Okay. Itu benar. Ya. Jadi gini, maksudnya apa? Ini masalah mental. Orang yang mengatakan ngapain sih jauh-jauh bantu negara lain? Negara kita juga masih banyak membutuhkan. Nanti ketika di provinsi lain ada bencana kemanusiaan, dia akan berpikir ngapain saya bantu provinsi lain? Kita juga masih membutuhkan. Terus sampai struktur terkecil. Ngapain sih bantu tetangga kita? Kita juga masih susah. Gitu kan? Ini masalah mentalitas dan ini penyakit masyarakat hari ini. Sebaliknya, mereka yang membantu Palestina, yang jauh aja dibantu, apalagi yang paling dekat. Nah, itu mental seperti itu. Dan kita sudah dipatok oleh para founding father kita sejak awal pendirian negara ini. Jangan sampai kita memiliki mental-mental tadi itu. Makanya dalam pembukaan Undang-Undang 45 kan apa? Bahwa Indonesia ini anti gitu kan? Iya. Penjajahan harus dihapuskan. Harus dihapuskan. Bahwa penjajahan tidak berperi kemanusiaan dan berperi keadilan. Harus dihapuskan. Artinya apa? Ini kan pesan. Oh, anak-anak muda nanti kalian jangan jadi orang skeptis ya. Kalian harus ikut serta dalam gerakan global gitu loh. Karena negara besar itu negaranya punya peran besar di global. Ngapain kita bicara-bicara proyek-proyek kecil kalau kita nggak punya peran besar di global. Anak muda kita seperti itu. Go internasional itu bukan artinya nama kalian dipampang di gedung-gedung New York. Itu enggak. Tapi ketika gerakan kalian itu sudah mengglobal, sudah ikut merubah arah peradaban dunia, ya itu baru namanya go internasional. Dan itu yang sedang kita arahkan anak muda kita. Ngomong-ngomong soal tadi, soal dalang-dalang geopolitik dunia gitu ya. PBB ini kan sudah mendeklar bahwa Israel ini melakukan genosida. Beberapa negara banyak sekali ini sudah mengakui adanya Palestina, tapi seolah-olah ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dengan adanya deklarasi itu juga nothing happens gitu. Resolusi macam-macam. Yeah. Gini, jangan pernah berharap sama PBB. PBB ini kan alat mereka untuk melegitimasi serangan-serangan ke negara-negara yang ingin mereka serang gitu kan. Tapi kalau serangan-serangannya kepada sama mereka nggak akan kepake tuh. Ya, hari ini, kemarin itu saya lihat Direktur Utama UNICEF kan badan PBB ya, memperingati 2 tahun bukan genosida, dan dia nyebutnya serangan berdarah Hamas kepada Israel. Yang dia peringatnya malah itunya 7 Oktobernya. Gila, UNICEF gimana? Di mana 70.000 nyawa yang sudah direnggut selama 2 tahun ini? Kenapa tidak dibahas? Dia malah membahas masalah serangan. Dan 7 Oktober itu adalah respon normal sebuah negara yang terjajah selama 70 tahun. Gitu kan? Artinya apa? Israel, PBB ini sudah tidak bisa lagi kita andalkan. Dan saya selalu katakan, ya, yang tadi saya bilang, Israel ini adalah mewakili wajah Barat. Maka jangan kaget kalau nanti ke depannya keruntuhan Israel berarti keruntuhan sistem Barat. Dan itu sebenarnya bukan hal yang sifatnya konspiratif atau disembunyikan. Enggak. Kalau kita lihat statement para petinggi negara Barat, sejak dulu mereka sudah konsisten kok kata-kata itu. Contoh misalnya José Arnaz, Perdana Menteri Spanyol 2010, dia pernah menulis dalam rubriknya, dia bilang apa? Support Israel.
Because if Israel goes down, we all go down. Oh, Kalau Israel runtuh, kita semua runtuh, Barat itu runtuh. Apa kata Joe Biden 2 kali disebut. Tahun 87 sekali, dan 2018 sekali. Dia bilang, bukan 2018, 2002. Ketika jadi presiden ya berarti ya? Iya. Dia ngomong apa? Kalau Israel nggak ada, ya, if there was not Israel, we should invent one. Kita harus buat satu Israel. Karena Israel inilah yang menjaga kepentingan Barat. Jadi sebetulnya Ratu Elizabeth juga seringlah mengungkapkan produk terbesar Inggris adalah ketika berhasil mendirikan Israel di Palestina. Itu banyak gitu. Artinya mereka semua nggak tersembunyi gitu loh. Artinya ini semua memberikan kita satu gambaran jelas bahwa memang ini adalah kerjaan Barat di situ. Dan terang-terangan juga. Terang-terangan, dan mereka mendirikan PBB, mendirikan ya International Court, itu semua kan cara mereka ya mendistraksi kita aja sebetulnya gitu loh. Pada akhirnya kita nggak bisa bantu pada mereka. Ini Israel didukung oleh negara-negara Barat, tapi ternyata tetap tidak bisa menaklukkan Gaza dan Palestina. Nah, itu kalau sudah